Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas, salam solidaritas. Kembali lagi bersama kami tim Ngoceh, ngobrol seputar receh, media reaksi Surindo. Saya Nabila Maulidia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Ketua KPS 2 SPKP SPSI, Ibu Ira Laila. Selamat datang, Ibu. Teteh Nabila sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu beliau kepada pemirsa semuanya. Silakan Ibu. Iya, Teh Nabila dan Ngoceh ya? Iya. Ngobrol seputar receh. Ngobrol seputar receh. Luar biasa sekali. Saya sangat senang dan bahagia bisa ada di PT Sumirabot Indonesia di Dunlop ya. Saya sangat bangga dengan teman-teman Dunlop. Teman-teman Dunlop itu Teh Nabila juara 1 hubungan industrial Provinsi Jawa Barat. Keren banget. Terus upahnya itu pernah juara upah juga ya posisinya ya. Kesejahteraannya paling tinggi. Hubungan kerjanya juga luar biasa, banyak pekerja tetap dan sebagainya. Dan hari ini yang membuat saya hadir ke sini adalah komitmen dari teman-teman PUK Dunlop tentang perlindungan perempuan. Ya, Teh Nabila. Jadi kenapa saya hadir di sini bersama dengan teman-teman adalah karena itu. Perkenalkan, saya Ira. Saya adalah Ketua Komite Perempuan SPKP SPSI, kalau disingkat itu KPS 2. Ya. Nah, kebetulan saya juga aktif menjadi Wakil Ketua Bidang di Provinsi Jawa Barat, anggota Dewan Pengupahan Provinsi, dan Ketua Pimpinan Cabang SPKP SPSI Kabupaten Purwakarta. Sapalihna Karawang, Neng. Oh. Ini yang punya wilayahnya. Ya, dari banyaknya aktivitas Ibu itu apa Ibu tidak capek, Bu ya? Itu bagaimana, Bu, untuk membagi waktunya tuh? Pertama, passion ya. Saya itu mencintai, mencintai serikat pekerja. Saya senang dengan apa yang saya lakukan. Jadi kayak membagi waktu sekarang nih posisinya. Kemarin habis 2 hari rapat pleno UMSP, tetap saya harus ke Dunlop. Tadi malam pulang malam gitu ya. Kemudian juga sekarang masih ada kegiatan lain. Insya Allah sih sepanjang memang kita menyenangi di bidang itu, saya kira kita bisa enjoy untuk ke sana. Teh Nabila sama teman-teman PUK juga sama lah ya. Teh Nabila juga sibuk kan? Pasti kalau ditanya Teh Nabila gimana? Ya karena saya senang di situ, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya capek juga, gitu ya. Betul, betul. Ini definisi wanita karir sepertinya. Ibu, kita akan luar biasa. Ya, kita akan berbincang-bincang sedikit, Bu ya, dengan para pemirsa media reaksi Surindo. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan kita pertanyakan kepada Ibu Ira. Itu seberapa banyak sih, Bu, presentasi peranan perempuan di dalam organisasi, Bu, di setiap tingkatan itu? Yang dimaksud di SPKP SPSI ya? Boleh. Yes. Ya, betul. Kalau secara populasi, akumulasi populasi perempuan di SPKP SPSI itu cukup rendah, Teh Nabila. Populasinya itu hanya 5-6%. Kecil sekali, Bu, kecil sekali. Sama kayaknya di Dunlop juga ya. Dari sekian ribu pekerja di Dunlop, 3.000 kan? Pekerja perempuannya ada berapa di Dunlop? Kurang dari 100, Bu. Kurang dari 100 sama. Di yang keluarga SPKP SPSI yang lain juga sama, seperti itu. Tapi untuk keterlibatan peran perempuan sendiri itu karena minoritas itu apakah menjadi sebuah prioritas, Bu, di organisasi? Menjadi kebanggaan kita juga bahwa organisasi kita itu komit untuk mendorong teman-teman perempuan ya, walaupun kita minoritas. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah mencoba mengakomodir statuta industri all yang logonya di TT, itu betul. Afiliasi internasional kita. Kalau di statutanya itu harusnya 40%. Harusnya, jadi tiap tingkatan itu harus ada 40% pengurus. Tapi karena populasinya tadi sedikit, minimal tiap tingkatan itu ada representatif perempuan. Ada ART-nya sudah mengatur gitu. Tapi karena ada persoalan ya, ada persoalan tentang tadi konstruksi gender, ini belum bisa maksimal tuh kita peran perempuan di dalam kepengurusan. Berarti memang regenerasi dalam organisasi itu cukup sulit, Bu ya? Cukup sulit. Cukup sulit karena populasi, karena kita juga terbentur dengan budaya patriarki gitu ya terhadap perempuan itu sendiri. Cukup sulit, tapi ya tetap harus kita lakukan. Ya, sebenarnya memang peran perempuan mungkin banyak yang
ingin terlibat juga ya, tapi mungkin kadang karena ya itu tadi minoritas, jadi mungkin awal-awal ya mungkin malu-malu ya untuk diajak, itu mungkin jadi concern untuk kita semua ya, bagaimana caranya mendorong perempuan ya, dari upaya dari pimpinan sendiri, pusat maupun atau apapun, apakah ada solusi untuk bisa mengajak perempuan untuk bisa terlibat bergabung gitu? Iya, tadi kan ruangnya udah dibuka tuh, ada RT-nya sudah membuka. Nah, programnya apa? Kalau program resmi kita ada mentor-menti yang kemarin Teh Nabila diajak juga gitu ya. Nah, kemudian yang nggak resminya apa? Nah, hari ini saya mengapresiasi PUK Dunlop. Hari ini kan lagi ada kampanye tentang kekerasan dan pelecehan dalam rangka mempersiapkan RP3, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di PT Dunlop. Itu sebenarnya upaya-upaya kita untuk mendorong aktivis pekerja perempuan untuk muncul melalui pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan tentang gender. Kemudian juga saya mengasistensi memang kader-kader tersebut untuk minimal berani aktif, berani bicara, berpesan kepada teman-teman PUK untuk memberikan ruang terhadap teman-teman perempuan. Kalau saya hadir di rapat-rapat musnik, muscap gitu ya, yang saya pesankan itu ada aktivis perempuannya dong gitu, kayak gitu. Sampai pada posisi surat-surat organisasi itu saya meminta kepada organisasi untuk memberikan ruang terhadap perempuan. Tuh. Itu salah satu usaha yang dilakukan ya Pak ya. Iya. Kemudian seperti yang kita ketahui dari konsep undang-undang ya, itu sudah cukup banyak terhadap perempuan, tapi perlindungan aktualnya perempuan belum maksimal Bu. Perlindungan perempuan yang dimaksud ya, belum maksimal di baik di industri ataupun di masyarakat umumnya juga sendiri. Itu bagaimana Bu? Gini, hari ini kan kita bikin acara di PT di PUK dengan PUK Dunlop itu adalah 25 November kemarin ada Hari Internasional Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan, dan itu menjadi tolakan awal 16 hari kampanye tentang penghapusan dan kekerasan pelecehan. Betul. Aturannya udah banyak banget tentang itu semua gitu ya. Tapi kenapa sih kekerasan dan pelecehan itu masih berlangsung gitu ya, mungkin pertanyaannya, karena banyak perempuan yang tidak berani speak up. Karena tadi kekerasan dan pelecehan itu kan bagian dari ketidakadilan gender gitu ya. Nah, ketidakadilan gender itu akar persoalannya adalah karena kurang setaranya pembagian tugas pembagian tugas gitu ya, di dalam peran gender tersebut antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Kemudian juga ketika itu terjadi kan konstruksi sosialnya udah berlangsungnya lama banget ya Teh Nabila. Udah terbangunnya. Budaya patriarki itu udah berlangsung berapa ratus tahun ya. Kalau perempuan itu cukup di sumur, kasur, dapur gitu kan ya. Cuman 3 itu doang gitu ya. Kalau perempuan ke ranah publik maka nanti ada beban ganda dan sebagainya. Nah, budaya patriarki itulah yang sebenarnya yang sedang kita yang sedang kita coba untuk benahi ya, supaya perempuan itu berani speak up dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya aturannya udah banyak, tapi kenapa sih kekerasan dan pelecehan masih tetap muncul? Kita mengawalinya dari yang paling dasar dulu deh. Makanya tadi kita ada pelatihan gender dulu ya, supaya teman-teman paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender yang menjadi akar persoalan timbulnya ketidakadilan gender, di mana ketidakadilan gender itu adalah salah satunya tentang kekerasan, tentang beban ganda, tentang diskriminasi dan sebagainya, gitu. Jadi dari pelecehan seksual itu sendiri, apakah dalam hanya bentuk hubungan seksual saja kah Bu? Enggak sih. Hari ini Undang-Undang TPKS Teh Nabila mengatur pelecehan seksual itu bukan tentang pelecehan pemerkosaan gitu ya. Tapi ada yang dimaksud dengan pelecehan non fisik itu juga tatapan gitu tuh udah masuk menjadi ranah pelecehan. Kemudian juga siulan gitu ya. Catcalling, dicolek. Tapi yang mendapatkan itu tuh sebenarnya bukan cuma perempuan.
Tapi laki-laki juga mendapatkan perilaku tersebut. Tapi karena tadi stereotip, karena tadi konstruksi sosialnya kalau laki-laki mah nggak boleh protes gitunya. Jadi lamun laki-laki didegulkeun ge, laki-laki tuh diem aja. Iya, betul. Bu Ira, Gitu ya. boleh nanya nggak? Kalau pelecehan ke laki-laki itu seperti apa, Bu? Kalau pelecehan ke laki-laki itu tadi di kelas saya nanya, laki-laki ada yang merasa mendapatkan pelecehan nggak? Ada, Bu Ira, saya ditabok pantatnya, cenah, ditepuk. Kan laki-laki sama laki-laki. Jadi pelecehan itu bisa dari laki ke laki-laki, dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki, atau dari perempuan ke perempuan juga bisa, gitu. Jadi tadi beberapa contoh yang dialami laki-laki tadi ditabok pantat, nah didegulkeun, didegulkeun itu kan bagian dari kekerasan. Tapi karena si laki-laki aduh saya mah laki-laki ya menang protes gitunya, jadi cicing gitu, terus nggak tahu kalau dia lagi senang hati mungkin itu nggak jadi persoalan. Tapi lamun misalnya pas lagi kesel jadi persoalan nggak? Iya, jadi persoalan kan? Betul. Terima kasih, Bu. Iya. Tuh. Sama seperti kasusnya kalau perempuan dan laki-laki tapi sama-sama suka, itu kan tidak termasuk pelecehan, Bu ya? Iya, itu tidak termasuk. Ini juga beberapa kasus ya. Beberapa kasus tadinya punten perselingkuhan, suka sama suka, gitu ya. Suka sama suka. Tapi karena salah satunya memutuskan, diangkat menjadi kasus pelecehan. Nah, itu kenapa hari ini kan teman-teman Dunlop sudah membuat zero tolerance ya antara pengusaha dengan serikat pekerja. Itu sebaiknya disosialisasikan dan tahapannya itu dilakukan, membentuk tim, bikin mekanisme pengaduan, dan itu menjadi dasar pembentukan nanti rumah perlindungan pekerja perempuan yang hari ini sedang diinisiasi oleh teman-teman Dunlop. Iya, betul. Kemudian di Sumiraba Indonesia sendiri itu untuk kesetaraan gender itu sudah salah satunya sudah berhasil, Bu ya, di dalam PKB ya. Luar biasa. Itu bagaimana tanggapan dari Ibu? Itu dia, saya sangat luar biasa bangga ya dengan Dunlop. Secara tadi ya sudah dapat penghargaan dari berbagai hal nih, dari berbagai hal sudah melid, upah mau tinggi, dan hari ini teman-teman Dunlop juga mau memimpin di keluarga KEP di Karawang dalam hal perlindungan perempuan melalui PKB, melalui pembentukan inisiasi RP3 dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi Nabila tuh udah masuk pengurus belum? Komisariat, Bu. Oh, komisariat. Baru jadi komisariat aja berhasil memasukkan itu ke PKB. Coba gimana kalau jadi pengurus? Luar biasa kan, keren banget. Pasal PKB tentang perlindungan perempuan ya sudah ada. Iya, Bu. Untuk apa? Pasal dalam pengobatan. Dasar dalam pengobatan mendapatkan hak yang sama, suami dan anak. Keren banget tuh. Itu menjadi dasar saya. Dulu tuh kenapa saya jadi aktivis? Karena saya tidak mendapatkan hak yang sama di perusahaan saya. Itu latar belakang saya jadi aktivis. Saya memperjuangkan itu. Sejarah saya jadi aktivis, saya karena pernah mengalami kayak gitu. Tergerak hatinya. Tergerak hatinya. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu di bincang-bincang tim ngoceh. Ya, luar biasa sekali. Tadi kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang disampaikan oleh Ketua KPS 2 SPSI. Luar biasa, Ibu Ira Laila. Terima kasih. Kemudian untuk pesan dan kesan untuk tim ngoceh, Bu, itu silakan. Kesan dan pesan yang pertama, saya mau apresiasi dulu nih untuk komitmen dari PUK Dunlop, dukungannya ya untuk mendorong dan perlindungan terhadap perempuan. Betul. Walaupun populasi perempuan di Dunlop itu sedikit gitu ya, teman-teman tetap punya komitmen itu gitu. Kemudian merealisasikan perlindungannya itu saya apresiasi gitu ya. Kemudian terhadap tim ngoceh, ngobrol seputar receh gitu ya. Yang pertama nih, urusan perempuan tuh sebenarnya bukan cuman perempuan itu sendiri gitu ya, tapi itu harus menjadi persoalan semua orang gitu ya, persoalan semua orang. Dukung perempuan untuk menjadi aktivis gitu ya, maka dirimu sedang mendukung keluargamu. Ketika laki-laki mendukung perempuan, maka laki-laki itu sedang mendorong keluarganya itu sendiri gitu kan. Jadi terima kasih teman-teman Dunlop, terima kasih teman-teman ngoceh.
Nabila Kirim adalah kader yang luar biasa. Nabila ini ketua komite perempuan Kabupaten Karawang ya. Baru jadi koordinator aja bisa jadi ketua di Karawang tuh untuk urusan perempuan. Baru jadi pengurus. Nabila luar biasa. Jadi aktivis gitu kan. Saya butuh kader-kader nih seperti Nabila gitu kan untuk bisa muncul di tingkat nasional dan sebagainya. Terima kasih teman-teman PUK, kalian luar biasa. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Tim Ngoceh, ngobrol seputar receh, media reaksi Surindo. Sukses untuk tim Ngoceh. Terima kasih Bu Ira. Sukses ya Neng. Jangan hilang.